Di bulan pencapaian masih di podcast Mamang. Di bulan Agustus tepatnya. Di bulan Agustus tepatnya karena tema kita di bulan Agustus adalah pencapaian betul. di bulan kemerdekaan. Nah, ada sosok yang luar biasa sekali mengenai pencapaiannya. Betul. Ini luar biasa lah pencapaiannya ya. Kita masih jauh banget untuk mengetahui dan kita kulik-kulik narasumber kita. Kita ngobrol lah di sini. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, ada sosok yang luar biasa sekali pencapaiannya. Dia punya rekor. Kenapa ya? Kita nanti rahasiakan aja dulu. Yang pasti orang ini luar biasa sekali pencapaiannya, prestasinya tidak hanya levelnya di kabupaten, provinsi, tapi nasional. Betul, gitu. bahkan dunia, Mang. Dunia. Ada nanti rekor yang dia memecahkan rekor dunia gitu. Ya, benar. Ada Kang Iwan Muri. Kumaha kabarna, sehat Kang Iwan? Alhamdulillah sehat. Insya Allah lahir batin. Amin. Hatur nuhun pisan, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kita di podcast Mamang. Alhamdulillah. Jujur saya pribadi Mang Mul merupakan sebuah kebanggaan ya. Bisa bertemu bahkan ngobrol langsung, kita bikin podcast dengan sosok yang sangat luar biasa. Betul. Banyak sekali beliau ini prestasinya gitu ya. Yang tentu ini menarik ya untuk kita kulik-kulik gitu. Betul. Seperti yang disebutkan kita tadi di awal dapat rekor muri ya Kang ya. Iya. Kategori lukisan tercepat, terkecil dan terbanyak. Betul. Nah, seperti apa nih dan seberapa kecil lukisannya dalam rentang waktu beberapa hari bisa menyelesaikannya? Nanti jangan dulu dijawab ya Kang ya. Karena Kang Iwan ini kita ketemu awalnya di event Bayongbong ya Kang ya. Iya betul. Di Festival Muharram. Dulu Festival Muharram, ketemu dikenalkan dengan Teh Mita, salah satu penyelenggara di acara tersebut. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu Kang Iwan jadi juri untuk lomba mewarnai ya. Mewarnai. Lomba TK. mewarnai di tingkat TK. Kita ngobrol-ngobrol. Wah, menarik nih. Lumayan nih buat nanti bisa kita ajak gitu ya ngobrol di sini. Dan alhamdulillah waktunya sudah tiba gitu ya, kita bisa ngajak ngobrol Kang Iwan. Iya. Sebelum ke rekor muri yang Kang Iwan raih, awal mulanya Akang tertarik dengan seni lukis ini seperti apa Kang? Dari usia berapa Akang tertarik? Iya, terima kasih. Dari semenjak dalam kandungan. Wah, Subhanallah. sudah melukis dalam kandungan kan? Maksudnya karena bapak almarhum juga seorang pelukis, juga beliau itu seorang guru pada waktu itu sekolah dasar. Akang masih ingat ketika beliau pulang ajar, biasanya suka ngelukis. Nah, Akang suka melihat sekitar tahun 72, 73 lah. Akang masih kecil. Nah, dari sana memang sering melihat bapak almarhum melukis. Dan juga bapak di samping melukis, bapak juga pandai memainkan semua jenis alat musik. Bisa. Akang juga kebetulan waktu SMP pada waktu itu pernah bapak pernah itu guru ngehonor ya, honor di SMP. Nah, Akang juga keajar sama bapak untuk kesenian. Tahun 80-an dulu. Di SD. SMP. Oke. Jadi ngajar di SD tapi juga ngajar kesenian di SMP lah gitu. Segala alat musik bisa bapak, terus ngelukisnya luar biasa. Dari sana mungkin Akang tertarik untuk menekuni seni lukis. Betul. Berarti sejak SMP? Ya, SD SMP. Eksisnya ketika Akang mulai serius ketika Akang beres SLA tahun 88-an, tapi langsung hijrah ke Bandung pada waktu itu. Jadi langsung berkesenian di Bandung, dan di sana banyak belajar dari para maestro. Door to door begitu ya, door to door, silaturahmi ke si A ke si B. Nah, mulai seriusnya itu tahun 88, 87, 88, 89, 90. Masuk ya ke studio gambar
dulu di Bandung. Di Bandung. Iya. Oke. Berarti memang inspirasinya dari almarhum Bapak. Oh iya jelas. Sendiri Guru yang sangat berjasa. Dan kalau berbicara masalah Iwan Mouri bikin ratusan lukisan sosok figur tokoh berpengaruh, justru yang paling berpengaruh adalah Bapak. Itulah sosok sesungguhnya. Iwan Mouri keluar ngelukis ya si B, ngelukis figur ini tokoh-tokoh berpengaruh, justru yang paling berpengaruh adalah keluarga juga, Bapak diantaranya, Ibu. Waktu itu Kang minta diajarkan ke almarhum bapaknya, atau Akang karena mungkin sering ngelihat bapaknya itu ngelukis, akhirnya coba-coba sendiri, atau memang ada di guide atau diarahkan gitu, gimana? Iya, saking seringnya melihat beliau melukis, akhirnya Akang mencoba untuk sendiri melukis gitu, dan ya akhirnya diarahin diberi teknik dari sisi pewarnaan, komposisi warna dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau saya pas Abdi sebagai orang awam gitunya, ngalukis itu kan hanya gambar gitunya. Tapi ternyata tadi ada teknik-teknik penggambaran, pewarnaan, mencampurkan warna supaya bagus seperti apa gitu kan. Betul. Nah, dulu lukisan atau gambar pertama Akang gambar gunung 2 terus ada segitu gak? Memang begitu. Kenapa ya? Saya juga gitu. Alam, hampir semua anak-anak begitu, karena memang ya yang paling melekat di benak kita pasti ya alam. Naturalis kalau bahasa seninya, aliran naturalis. Pasti gambarnya tuh gunung 2, di tengah-tengah ada itu matahari, terus di pinggirnya 2 ada tangkal kelapa yang melengkung gitu. Iya, terus pinggir-pinggirnya sawah. Kenapa ya? Berarti sama, saya juga sama ya. Imajinasi memang ketika kecil ya pasti ke alam biasanya. Apalagi mungkin kalau dulu kan belum seramai sekarang, apalagi di kota gitu kan ya. Mungkin karena kita sehari-hari ngelihat pemandangan alam, ada gunungnya, ada sawah atau lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang pertama kali nempel gitu. Betul. Diterjemahkan melalui gambar seperti itu. Berarti gak ada salahnya mungkin ya, anak TK atau anak SD sekarang kalau gambarnya itu, atau sudah beda kan zaman sekarang? Beda juga ya. Beda. Terpengaruh juga teknologi mungkin. Oh iya, betul. Gadget dan lain sebagainya. Kalau dulu memang dari sisi alat sekarang kan jauh lebih gampang dan banyak gampang untuk dimiliki ya, cat, koas dan lain sebagainya sekarang bisa lebih gampang dan cepat untuk dimiliki. Kalau dulu kan itu zaman Akang kecil, alatnya atau itu fasilitas untuk menggambarnya seperti apa, masih sulit gitu? Iya, memang sulit dan mahal. Mahal dulu. Memang mahal. Sekarang juga memang kalau harganya lumayan untuk alat-alat lukis memang lumayan. Nah, dulu mah memang ya itu agak susah untuk mendapatkan, apalagi di Garut kan. Sekarang juga Akang ngelukis kanvas ya dipasok dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kalau kanvas udah jadi dari Bandung dipasok. Karena memang di Garut tidak ada. Susah? Tidak ada gitu. Dari Bandung. Oke. Tadi kembali gambar yang pertama kali Akang buat gitu, atau lukisan yang Akang buat, mungkin masih ingat dulu memorian ke masa lalu gitu kan, waktu kecil atau mungkin mulai serius gitu, dulu ngegambar apa mungkin masih ingat? Iya, kalau alam pasti paling sering gitu. Kalau alam yang paling dianggap serius figur. Tokoh ya. Iya, tokoh gambar potret, lukisan potret. Yang pertama kali di kanvas. Terus ya seseringnya ya antara figur alam pada waktu itu. Terus biasanya kalau para pelukis, kalau misalnya saya contohkan penyanyi gitu kan, ada yang genrenya ke pop, ke dangdut dan sebagainya. Nah, kalau untuk pelukis sendiri Kang, itu apa mereka juga punya genre atau khas gitu tadi? Ada ke alam atau seperti apa itu untuk pelukis? Ya, hampir sama dengan dunia musik. Kalau di musik
genre ya, genre Iya, ada genre. pop, dangdut, Iya. metal dan lain sebagainya. Sama juga di seni lukis atau seni rupa juga sama. Berbagai aliran, bahkan aliran-aliran kalau di seni rupa banyak yang bermunculan. Oke. Dari mulai realis, naturalis, surrealisme, kubisme, abstrak dan lain sebagainya. Instalasi bahkan, instalasi. Banyak aliran-aliran di seni rupa. Sangat banyak sekali. Kalau Akang sendiri lebih kemana? Itu arahnya? Karena maaf ya, sekarang kan profesional mungkin. Harus segera bisa sebetulnya. Tapi lebih cenderung memang Akang belajar dari realis dan naturalis. Jadi bentuk-bentuk nyata ya. Itu dasarnya itu. Tapi ya dituntut karena profesi mungkin harus segala genre. Iya. Segala aliran harus bisa. Iya. Kaligrafi juga suka bikin apa? Oh, suka bikin kaligrafi. luar biasa. Mungkin kebutuhan pasar juga mungkin ya kayaknya. Betul. Ya, berbicara masalah pasar kan ada yang disodorkan, ada yang dimintakan gitu. Iya, iya. Pak lukiskan Iya. kira aku tuh nurut. Iya, Doraka. benar-benar. Supply and demand-nya lah jalan gitu lah. Bahasa keren nama seperti itu. Nah, Akang di tahun 90-an mulai serius, mulai memang terus menekuni. Kira-kira siapa lagi nih sosok yang menginspirasi selain Bapak dari kecil, almarhum Bapak? Iya. Ada pelukis nasional atau pelukis internasional? Siapa nih, Kang? Perlu diketahui bahwa Garut itu gudangnya seniman lukis maksudnya. Pelukis pertama di Indonesia yang melukis dengan aliran kaligrafi abstrak, penggagas kaligrafi abstrak pertama di Indonesia adalah orang Garut. Oh, orang Garut ya. Garut, Pak Ahmad Sadili. Okay. Beliau itu orang Garut, itu asli Garut, yang melukis masjid di TBT Ganesa itu yang. Jadi Pak Ahmad Sadili ini adalah pelukis pelopor kaligrafi abstrak pertama di Indonesia. Dan masih ada juga, mungkin kita ingat waktu zaman SMP kan ada di buku pelajaran kesenian yang melukis kucing itu. Kucing itu kan asli orang Garut itu, sampai ke Kasohor lah ya, ke mancanegara. Pak Popo Iskandar itu kan asli orang Garut. Pak Popo Iskandar dengan lukisan kucingnya, terus Pak Ahmad Sadili dengan lukisan abstrak pertamanya di Indonesia, itu orang Garut itu. Nah, rekan-rekan kami juga kesininya banyak yang berprestasi. Ada almarhum Uwa nih, YK Gama, itu sangat dekat sekali sama Akang. Beliau pernah masuk finalis Philip Morris. Kalau dulu ada Philip Morris, ada lomba Philip Morris itu kan tingkat internasional. Iya, Philip Morris, Marlboro itu. Iya, Marlboro. Iya, ada 3 pelukis di Garut. Jadi memang prestasi anak Garut ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebetulnya. Banyak bermunculan dari seni rupa itu sendiri. Iya. Dan termasuk Kang Iwan ini juga asli Garut gitu. Iya. Alhamdulillah Asgar asli Garut. Nah, dari sana mungkin Akang lebih menekuni lagi, terus sampai akhirnya dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dari MURI sebagai pelukis terkecil. Maksud di sini lukisannya ya, pelukis tercepat, terbanyak dan terkecil. Ya. Nah, itu berapa banyak? Tapi jangan dijawab dulu sebelum itu ya. Nah, dari sana Akang masih tetap di Bandung atau balik lagi ke Garut atau seperti apa? Kalau pemecahan rekor itu udah di Garut. Oh, udah di Garut. Oke. Udah nikah. Udah nikah justru ya. Tahun 2005 itu kalau Museum Rekor Indonesia. Untuk MURI bukan lukisan terkecil, tercepat, terbanyak. Sorry, iya. Tapi untuk kategori lukisan terkecil. Terkecil ya. Untuk MURI. Kalau yang kategori terkecil, tercepat dan terbanyak yang baru ini. Oh iya, yang dari Ori ya. Original Rekor Original Rekor Indonesia. Iya. Gini,
Berarti Kang ini sudah banyak mendapatkan penghargaan gitu ya untuk di dunia lukis ini. Boleh diceritakan ke kita penghargaan apa saja atau dari kapan gitu Kang mendapatkan penghargaan atau tadi rekor-rekor di dunia seni lukis ini? Ya, sebelum Muri juga udah dapat penghargaan dari Jawa Barat dulu teh sebagai potret bangsa atau lomba. Alhamdulillah masuk nominasi. Terus penghargaan dari PJI Award pada waktu itu. PJI Award itu rekan-rekan jurnalis masuk 10 tokoh seniman Jawa Barat. Terus masih ingat penghargaan dari PMI. Apa ada? Iya, itu untuk kategori galeri dan karya terbaik di acara pameran tingkat Jawa Barat. Dan pada waktu alhamdulillah yang di Karawang yang sampai hilang tuh lukisan Melan Garut legit lukisan masuk ke tingkat nasional di Anyar pada waktu itu. Beberapa penghargaan ya alhamdulillah lah, banyak sertifikat mah yang sudah diterima. Gitu. Lumayan buat sejarah anak. Iya benar. Alhamdulillah. Itu mengenai lukisan yang mendapatkan rekor Muri terkecil itu tadi kan ngobrol di belakang. Itu hilang. Kenapa sih kan bisa hilang gitu ya? Iya. Ketika pameran. Yang pameran mah itu yang ukuran 2 mili kali 3 mili masih agak gede. Tapi itu lukisan yang paling sangat favorit. Akang itu adalah yang terkecil pada waktu itu kan belum banyak sekarang. 7 karya. Di antaranya yang paling favorit itu adalah lukisan wajah Gus Dur. Dan lukisan Pak Soeharto. Karena dari karya 2 itu karakternya luar biasa, sangat kuat sekali. Nah yang hilang itu pada waktu di Karawang waktu pameran itu yang Gus Dur itu yang gede. Nah terus yang hilang di rumah memang betul itu yang rekor yang terkecil itu. Ya mungkin gitu kan? saking kecilnya mungkin terus bisa aja jatuh ke tanah, terus memang kesapu bisa aja kan gitu ya, logikanya bisa aja. Tapi kalau secara logikanya seperti itulah. Jatuh bisa aja jatuh ke tanah, terus kesapu ke lantai, kesapu kan saking kecilnya titik. Segede titik kan. Kayaknya gitu. Betul. Tadi ukurannya berapa Kang? Maaf. Yang rekor Muri mah 1 mili kurang, 0,9 mili kali 0,9 mili. 0,8 mm kali 1,15 mm. Oh iya itu ada tuh. Jadi jumlahnya 0,92 mm. Kalau jadi nggak sampai 1 mili. Oh, 1 mili. Nggak sampai. Kepami di kita lihat dengan mata telanjang itu seperti apa gitu kan? Sebesar apa gitu? Harus pakai ini ya. Kalau dilihat mata telanjang mah kelihatannya titik aja. Kayak titik kita bikin titik di pulpen. Titik seperti itu titik. Segede itu kelihatan. Tapi kalau pakai teleskop atau kaca pembesar ada sosok, artinya ada garis-garisnya. Ada wajah utuh gitu di sana. Ada garis mata, hidung dan rambut. Nah itu cara ngelukisnya gimana kan? Sebesar titik gitunya itu seukuran 0,89 wajah kan mili ada matanya, gitu. Ada telinganya dan sebagainya itu kan susah biasanya. Itu sebenarnya Kang yang rekor Muri itu kuasnya kuas spesial sebetulnya. Ada pakai rambut. Kuas rambut. Oh iya, rambut akang ya. Itu masih ada kuasnya. Alhamdulillah masih tersimpan. Yang karena kan secara logika kalau pakai kuas yang biasa tidak akan pernah bisa, karena kan di pasaran memang nggak ada juga. Iya, gede kan itu mah. Gede, apalagi yang nilon itu kan gede. Yaitu pakai rambut akang, nyabut sendiri. Iya, selai. Nyabut lah gitu kan. Ngagunting lah gitu. Selai dibagi 7 juga kan. Ya, titian. Selai rambut di cepet pakai kayu. Ya, bikinnya gitu ya, dicepet lagi sama kayu. Rambutnya itu sekitar 1 senti. Cepet dimasukkan terus di tali biar kuat. Nah, Akang proses ngelukisnya pakai kacamata atau kaca pembesar atau dengan
mata telanjang Ya. gitu gimana nih Kang? Ini kan kalau museum rekor mah Muri itu kan dapat penghargaan tahun 2005. Iya. Alhamdulillah pada waktu itu Kang belum pakai kacamata. Oh, Jadi oke. ngelukisnya mata telanjang. Mata Mata telanjang. Mata telanjang. Tapi kaca pembesar juga pakai. Oke. Tapi hanya sebatas untuk ngecek aja. Oh, Kalau memastikan kaca- detail-detailnya gitu. Kalau ngelukisnya justru kalau ngelukisnya pakai kaca pembesar tidak enak. Puyeng. Iya betul. Puyeng. Iya. Jadi ya mata telanjang. Wah. Paling kalau ngecek ya pakai kaca pembesar. Oke. Gitu. Dan itu kan waktu pembuatannya berapa lama lama? gitu? Itu kan Iya. pasti Iya. lamun abdi pribadi liur gitu kan ya. Dengerin detail lah kumaha mata meureun itu fokus kan susah gitu. Iya, memang variatif Hmm. dari dulu itu 7 figur 7 tulisan wajah Agim, Pak Soeharto, Bung Karno, iya 7. Sampai yang terkecil itu variatif waktunya. Mhm. Ada yang bisa beres hitungan jam, Mhm. terus hari, ada yang 1 minggu juga ada. Ada. Iya, Mhm. jadi memang tidak bisa ditentukan, tidak bisa ada target. Bahkan yang 1 jam juga ada yang Ada yang 1 iya, jam. Mhm. begitu. Oke. Tidak bisa dipaksakan juga. Mhm. Lain nu ngampleng satahun oge aya. Oh iya tuh. Ah, iya. Malas we seni mana itu. Mhm. Nah, untuk yang ini yang terkecil ini Ya, satu yang lukisan muri. atau ya yang muri? Yang museum rekor. Heeh. Atau dari berbagai macam lukisan nih akan dapatnya nih. Itu kan untuk waktu 2004 itu ya selama 1 tahun cuman dapat 7 figur, 7 lukisan, Figur. Setahun 7 figur. 7 lukisan. Proses Oke. museum rekor Indonesia itu Mhm. Mhm. hampir 6 bulan. Puyeng. Berangkat sendiri, Mhm. Angkat sendiri. berangkat sendiri ada Oke. undangan. Ya ini tuh nyalira Mhm. Oh. gitu. Alhamdulillah pada waktu itu 2 kali berangkat. Dan akhirnya kayak dilombakan, ada yang niru kan dulu. Oh, ada yang Ada mirip. dari Jawa Timur, dari Bali kalau nggak salah, Jakarta. Tapi alhamdulillah Garut juara. Juara Hmm, ya. luar biasa. Itu tadi tahun 2005 kan 2005. ya? 2005 Oke. untuk Museum Hmm. Rekor Indonesia. Hmm. Terus setelah itu ada rekor lagi atau apa? Enggak. Oh iya ada ini yang Orima ini 2022 Oh, kemarin. Kemarin Oh, masih baru nih. Tahun-tahun kemarin berarti. Ya, nanti kita simpan dulu ceritanya ya. Nah, kembali ke inspirasi nih, Kang. Butuh berapa lama Akang untuk mendapat inspirasi? Karena kan seniman-seniman tidak hanya dari seni rupa ya, Mhm. musik, apalagi itu kan butuh inspirasi. Biasanya Akang harus merenung atau harus kemana dulu gitu nyari inspirasi? Sebetulnya ketika berbicara masalah inspirasi, kalau yang akan rasakan itu instan sebetulnya. Mhm. Tidak bisa direncanakan. Mhm. Kadang kita lagi di kamar mandi juga inspirasi bisa Tiba-tiba muncul datang, tiba-tiba. gitu. Itu tempat favorit saya itu. Ah, Nyari inspirasi iya. di sana. Banyak inspirasi yang kalau di zaman mah ya Tergambar di sini tergambar. tuh. Wah. Nah, ya memang kapan saja di mana saja bisa Bisa. terjadi inspirasi atau ide. Suka ngedadak kadang. Nah, lukisan Akang yang menurut Akang paling lama nih ya proses buatnya itu lukisan apa, Kang? Ya figur. Figur. Satu figur butuh berapa lama? Dulu itu yang dikoleksi sama itu tuh DKG tuh. Mhm. Oh, Lama iya. tuh. Lumayan yang lukisan figur yang 5 figur itu diantaranya terus ada yang ngamplong juga, ada yang gede-gede yang skala normal, Mhm. ada sampai bulanan banyak. Kalau apalagi pemandangan, Mhm. Kang juga kan suka negara pemandangan. Iya. Itu memang durasi waktunya. Kalau pemandangan ya lumayan lama. Mhm. Mhm. Tapi ulah tuh tahunan teuing mah. Karunya orang dapur. Iya. Ada. Udah cepet Kang ya. Iya, Udah tuh. tinggal cair oke Nah, gitu. Nah, dari sana Akang mulai mengkomersilkan, terus pasar Akang kemana aja nih pasarnya? Berbicara komersil pasar ya, bangsa pasar. Iya. Dari sekian karya, dari sekian tahun Akang berkesenian, ya alhamdulillah sampai saat ini, dari tahun pulang dari Bandung 97 nikah 95,
Krismo nikah. Alhamdulillah mencoba untuk istiqomah lah, eksis totalitas, dan akhirnya menumbuhkan satu sisi sebenar-benarnya berkesenian. Karena ya Kang harus bertanggung jawab karena saya ini sudah memproklamirkan bahwa saya ini adalah seorang seniman. Dan alhamdulillah sampai saat ini eksis terus, alhamdulillah pasar sampai saat ini juga masih bisa menerima dan bisa diterima dengan baik sama relasi. Utamanya yang sebetulnya jauh-jauh juga, yang rutinitas mah ke Bengkulu, Jogja, Pekanbaru, Riau ya, Pekanbaru, dan ada yang baru Jambi ya, Jawa Timur, kali-kali Surabaya. Bahkan kalau ke Jogja ya itu di galeri lumayan gede juga. Bengkulu hampir jalan 18 tahun sampai saat ini. Wah, kerjasama alhamdulillah dari pertamanya ya memang saling percaya. Alhamdulillah sampai sekarang 18 tahun ya membuat kemitraan. Bahkan yang dari Bengkulu itu ya sama penulis juga diabadikan biografi. Iya. Nah ini kan pencapaian sekarang yang terbaru nih, Kang Iwan punya buku biografi yang ditulis oleh seseorang yang care lah ya terhadap Akang gitu ya. Berarti ada maksud tertentu, dan bahkan ini mungkin apresiasi juga ke Kang Iwan dituliskannya sebuah buku biografi. Tapi nanti kita ceritanya ya, banyak nanti nih. Nah, pasaran itu di Indonesia hampir banyak. Nah, kalau ke luar negeri Kang, ada gak yang? Ya pernah kali-kali. Pernah. Di kemana tuh? Yang di luar objek di luar material kanvas. Ya kayak di kulit Akang juga kan suka. Melukis jaket kulit, terus dompet kulit, tas kulit. Itu sebagian ada yang keluar. Untuk kan keluar yang negeri. Ini yang jin ini yang dari Levi's ini banyak. Ini ke Korea ini teh. Ke Korea. Alhamdulillah. Yang komunitas pelayaran ini teh. Gitu. Tapi ya alhamdulillah lah. Ada lah ya. Ada. 1-2 juga kita harus bersyukur. Yang penting ya Kang, yang paling bersyukur sampai saat ini masih bisa eksis untuk berkarya. Saya yang harus paling bersyukur kalau di Garut. Begitu, alhamdulillah. Jadi tadi karyanya itu tidak selalu di kanvas gitu ya. Ternyata tadi di media yang lain juga, di kain jeans atau di jaket kulit gitu nya. Jadi Akang masih bisa berkarya gitu di sana. Bahkan tuh waktu masih zaman batu tuh. Zaman gebot. Betul, masih zaman batu. Cuman Akang komitmen, ini harus original, jangan nyebutin ini ya itu batu. Jadi batu lukis itu. Medianya batu. Akang kan kirain paribasa zaman batu itu zaman purba gitu. Ternyata medianya batu. Garut lagi booming. Kan, itu Akang juga suka dipinta, bahkan jadi juri nasional pada waktu itu untuk di kelas gambar. Tapi kan batu kan ada batu polosan, terus batu pancawarna. Nah, Akang di kelas gambar, Akang sampai. Nah itu gimana Kang ininya ngegambar atau prosesnya sama kayak melukis di kanvas. Nah terus memang ada pasar juga pada waktu itu. Cuman Akang komitmen sama yang pesannya ini jangan disebutkan batu asli, tapi ini batu gambar yang memang digambar, dilukis. Itu Akang nerima. Tapi kalau ketika yang pesannya itu kan hampir mirip dengan batu yang asli. Ternyata Akang punya teknik dan punya material untuk dituangkan dalam batu tersebut. Artinya catnya cat khusus gitu. Nah hasilnya itu mirip dengan batu yang asli. Tidak terlihat lukisannya. Enggak. Tapi Akang tetap komitmen kalau kepada yang pesan nggak bisa ngebohong. Ini memang batu gambar tapi digambar atau dilukis. Begitu. Terkecuali batu ginjal mungkin ya nggak bisa dilukis. Dirawat kayaknya. Ramai juga. Karena Kang memang ada itu ya. Beberapa kali dipinta untuk jadi juri juga. Lomba-lomba batu tapi di kelas gambar. Kelas pancawarna. Jadi ya eksplorasi ya
kita material tidak terbatas kalau mau berkarya jangan terpaku sama kanvas aja. Iya, kalau emang udah kuat ya darah seninya itu di media apapun juga bisa gitu Kang Iwan bisa. gitu. Bahkan dalam rencana dekat ini insya Allah dalam ini kuku. ya. Kuku. Kan ada Kang itu apa sih namanya tuh nails painting kalau nggak salah. Iya. Apa bedanya dengan itu Kang? Nanti Kalau- rencananya akan gimana? Melukis di kuku misalkan. Ya, ini kuku yang apa ini teh? Kelingking. Teh. Kelingking. Cingir. Kelingking. ya. Kelingking. Ya. Bukan cungur ini. Nah, ini di sini mungkin ini skalanya. Jadi siapa yang nanti Yang paling akan- di jari yang paling kecil gitu Kang Iya. maksudnya. Oke. Yang paling kecil ini. Rencana Mm. mau bikin sosok figur yang edan lah, jangan tanggungnya. Siapa tuh? Rame. Duduk, Nah, rahasia nanti. Oh, rahasia. Oke. Tunggunya. Rame. Oh iya, Oke. tunggu Kang Disebutin nanti. sekarang. Oke. Insya Allah dalam waktu dekat di sini nih. Kuku Akang sendiri itu. Betul. Oke. Insya Allah. Berarti khusus dong ininya ya, catnya juga Iya, khusus. iya. Mm. Terus kuasnya pakai rambut Akang lagi. Iya, pasti, Oh, pasti. Itu teh kojonya Kang. ya. Kojo. Bisa dikojo. Lagi. Ini kan Mengalahkan skalanya kecil kuas-kuas ini. yang lain gitu nya. Kuku Akang kan memang kecil, ini 1 senti kurang. Kali. Dalam waktu dekat ini ya. Ya, insya Allah dalam Oke. waktu Oke, dekat. kita Kita tunggu tunggu. hasil Oke. Insya Allah kita penasaran berkabar. pasti. Nah, lanjut ke karya Akang yang sudah banyak mungkin lah ya Kang. Kalau dihitung udah gak kehitung lagi Kang. Enggak lah, Enggak. banyak, banyak. Khususnya yang lukisan. Kalau bahasa Sunda mah basajan lah. Lukisan-lukisan yang ke pasar, pasar umum, ke galeri. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Nah, biasanya permintaan dari pasar paling banyak lukisan apa Kang? Variatif memang sebetulnya mah. Variatif, berbagai Genre. berbagai aliran. Tapi yang seringnya yang realis itu yang Realis. naturalis. Oke. Kadang abstrak juga ada kaligrafi. Kayak ke Bengkulu itu dari dulu sampai sekarang ya itu objeknya pasti bunga. Bunga. Ya? Oke. Bunga, kadang potret, lukisan potret. Gitu kebanyakannya. Kalau Ya. Akang sendiri lebih suka genre lukisan apa ya? Naturalis, abstrak atau Iya. apa nih Akang? Kalau suka? basic mah Kang ya memang realis. Oh, realis. Realis. Kalau menurut Akang kalau kita sudah memahami dan bisa dalam aliran realis, kalau menurut Akang itu berbagai aliran insya Allah Oh, pasti bisa. justru gitu ya. Iya. Oke. Kalau sekolah makan realis naturalis itu kelas 0 kecil 0 besar kan gitu, kelas 1 itu dasar Dasar ya. dasar dari bentuk-bentuk yang nyata. Nah kalau sekarang ya kalau idealnya maka memang di realis figur, lukisan potret, tapi kan ada pangsa pasar teh tadi Iya. Iya. Balik lagi ke yang sana. yang meminta objek ya seringnya ya realis. Realis. Nah, ngomongin karya, ini yang kita akan bahas adalah di 2002 kemarin akan mendapat original record Indonesia sebagai pelukis terbanyak, terkecil dan tercepat. Berapa banyak lukisan yang akan buat, terus dalam rentang waktu berapa lama, dan yang terkecil apakah seukuran yang rekor sebelumnya 0,89 mili atau Iya. seperti apa? Silakan diceritakan Kang. Untuk rekor terbaru ya kemarin ya, original rekor itu 2022 Agustus tepatnya bulan ini. Sudah setahun ya? Setahun, Tahun ya kemarin. udah setahun ya tahun kemarin benar. Untuk kategori ya alhamdulillah 3 rekor, terkecil, tercepat dan terbanyak. Bahkan tercepat juga sebetulnya dari ada 2 kategori, lukisan wajah dan juga bunga dari original rekor. Oke. Lukisan bunga ukuran 60-80, durasi 3 menit koma sekian 3 menit saja Kang itu. ya, ukuran 60-80. Terus yang tercepat di sini ya 40 hari itu 40 hari yang 100 karya. 100 karya. Pada waktu itu target kan original rekor Indonesia 100 lukisan tokoh berpengaruh. Iya. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini terus bertambah
Terus hampir Batam? 200 lebih Oke. karya lukisan kecil dan terkecil ini. Hmm. Jadi untuk lukisan yang terbesar saat ini adalah lukisan kecil dan terbesar saat ini ya potret diri mungkin. Oke, yang Potret itu. diri, ya. Oh yang itu. Oke. Soalnya ini kalau dilihat dari kategorinya kan lukisan wajah ya, lukisan wajah terkecil, terbanyak dan tercepat. Dalam waktu 40 hari, tadi. 100 lukisan. Terus lukisan. Terus lukisan. Tapi kalau persiapan lumayan berapa bulan. Alhamdulillah kesampaian 40 hari. 40 hari. Sebelumnya ada rekor yang sama nggak atau emang baru Kang Iwan aja? Untuk lukisan terkecil memang ada ya di Indonesia. Ada lukisan wajah. Tapi kalau untuk terbanyak saya rasa dan tercepat belum ya. Belum. Baru Kang Iwan. Baru Kang Iwan. Insya Allah untuk terbanyak dan tercepat belum ada rekor. Masih hafal gak 100 orang itu siapa aja? Alhamdulillah apa? Oh masih apa? Coba. Mang Suyanto, Suyanto itu siapa? Mang Abdul, Mang Kohar. Kirain serius sih. Harus Ya, ditanggapin. dari 200 lebih hampir 250 itu mewakili sosok figur yang inspiratif. Inspiratif, tentunya, ya. Terus ada figur lokal dari Garut juga. Garut. Bahkan mendominasi sebetulnya. Dari Garut siapa Kang? Nah siapa? Di antaranya Iya, di antaranya. itu ada ulama besar tuh. Iya. Syekh Badujaman. Iya. Terus ada itu tuh Pak Anwar Musadat. Pak Non Musadat, ya. Dan ada Bupati yang Boloho tuh. Asia. Parudi. Bukan, Oh, bukan. itu tuh. Tuh mana tuh? Yang mana? Si bapak ini mah jika mau lain di dunianya. Kenapa? Aduh, Siapa lupa lagi tuh namanya yang pernah tuh. Itu kan si bapak itu mah kalau backgroundnya kan bendera Indonesia. Nah si bupati ini mah backgroundnya Belanda, itu teh bendera Belanda ala Surya Karta Legawa. Oke. Bupati Garut keberapa itu teh? Si Keberapa? bapak ini teh lupa lagi ke-5 ke berapa? Kalau saya tahunya yang pertama era Adi Pertama Wijaya. Adi Wijaya ada tuh. Ada kan? Ada lebih oke. kecil. Ini menarik, inspiratif sekali. Kenapa? Nih akan Ini kan pro dan kontra, jadi ya memang harus saya abadikan ini bahwa di dunia di Garut adanya. Ya, bupati yang pro Belanda ini si Bapak Surya Karta Legawa. Oke. Bukan bupati yang bukan. menceraikan itu lewat SMS. Iya memang unik Garut. Oke. Jadi beliau itu Bupati Garut Indonesia gitu kan ya. Tapi latar belakang fotonya itu pakai bendera Belanda. Memang pro Belanda Bapak ini. Itu kan menarik. Iya. Terus, ini yang kenapa karya lukisan wajah kecil ini saya tetap ujung-ujungnya ya kan ini edukasi ya. Betul. Pencerahan dan pengetahuan tidak lepas dari dunia pendidikan. Iya. Tahu nggak Anda? Di lukisan terkecil ini mudah-mudahan sekarang tahu. Ada yang dikasih bukan predikat atau ya apa namanya? Bukan. Ada seorang arsitek yang diakui dunia asli Garut yang dijuluki sebagai arsitek 1000 masjid, itu asli orang Garut. Kalau nggak salah orang Mandarnya tuh ada lukisannya tuh. Siapa tuh?